Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Pada video hands-on kali ini, kita akan mengerjakan paket tracer yaitu 2.3.11, determine the DR and BDR. Nah, di sini ada bagian instruksinya. Yang pertama itu ada addressing tablesnya, lalu ada tujuan atau objeknya, lalu ada skenario, ada instruksinya nih dari part 1 sampai part 8 dan ini part 2-nya. Oke. Sini saya akan menjelaskan dulu bagian tujuannya. Bagian yang pertama itu kita akan menelaah perubahan peran DR-nya. Lalu untuk bagian yang kedua itu kita akan memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihannya. Nah, di skenario ini kita akan memeriksa peran DR dan BDR dan mengamati perubahan peran ketika terjadi perubahan pada jaringan. Kemudian kita akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Nah, yang terakhir kita akan memverifikasi bahwa router ini memenuhi peran yang diinginkannya gitu. Sini kita coba cek dulu ya, cek result. Nih, oke, di bagian network nih. Di sini kita akan mengkonfigurasi portnya ya. Nah, ini OSPF-nya nih, OSPF priority-nya. Oke, kita close. Oke, ini instruksinya ya. Oke, langkah yang pertama kita akan tunggu hingga lampu indikator ini tadinya itu kan berwarna kuning ya, jadi berubah jadi hijau. Nah, ini sudah berubah jadi hijau ya. Sini kita verifikasi ya, verifikasi status tangga OSPF-nya. Sini kita di RA ini, kita ke CLI, kita enablein. Nah, kita show IP OSPF neighbor. Nah, ini ya, untuk cek tetangganya ya. Lalu selanjutnya di sini which router is the DR. Jadi router mana yang DR ya? Yaitu router router ini ya, router RC nih DR-nya. Lalu BDR-nya tuh router RB ya. Nah, apa nih? Sebentar. What is this of the route? Oke, lanjut. Di sini kita lihat lagi ya. Router. Oke, lanjut di sini untuk step ke ini ya, step ke 3 yaitu kita coba cek debug di bagian RA dan RB-nya. Debug IP OSPF ADJ. Oke, ini ya. Debuggingnya itu udah on ya. Lalu kita lanjut ke RB, ke router RB-nya. Kita enable debug IP OSPF ADJ. Nah, oke, untuk router RB-nya juga ini udah ya, yaitu on. Selanjutnya untuk step yang keempat ini kita shutdownin ya di router RC-nya ini. Kita ke CLI, enable, masuk ke configure terminal.
in interface G0/0 ya. Kita shutdownin. Oke, dia sudah shutdown ya. Lalu selanjutnya berdasarkan output debugnya, nih, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR-nya ya. Jadi RB ini sekarang menjadi DR dan RA itu sekarang menjadi BDR-nya ya. Nih. Ini kita coba lihat bagian RA nih. Kita enter lalu show IP ya. Kita coba lihat show IP show IP OSPF interface G0/0. Nah, ini. Lalu kita coba cek yang di RB-nya. Ini show IP OSPF interface G0/0. Nah, ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan pulihkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC-nya ya. Ini kita ke RC, tadi kan udah mati ya. Kita pulihin lagi. Yaitu interface G0/0 ya. Lalu 0 shoot. Nah, udah. Oke, dia hidup kembali ya. Di sini untuk bagian B. Tunggu hingga 30 nih. Oh, maaf. Ini. Nah. Di sini kita untuk bagian step yang kelima ini. Did DR and BDR roles ini change? Ini tuh nggak berubah ya, karena OSPF ini tidak memperbarui DR atau BDR ketika sudah ada yang masih aktif gitu. Nah, lalu di sini kita akan memverifikasi tadi ya. Di bagian RC ini. Ini kita end. Kita show IP OSPF network-nya. Nah, ini ya hasilnya. Lalu selanjutnya untuk bagian ke langkah 6 ini, berdasarkan output debugnya pada RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR-nya. Jadi RC ini sekarang menjadi BDR dan RA ini sekarang menjadi DR. Nah, RA ini sebelumnya adalah BDR. Ketika DR ini gagal RB nih, maka RA ini menjadi DR gitu. Lalu langkah 7 itu nih, tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru ini berlangsung. Nah, ini udah kan. Tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru ini berlangsung. Apakah peran DR dan BDR ini berubah? Enggak ya, enggak berubah. Peran tidak berubah itu karena DR dan BDR ini saat ini tuh masih aktif. Nah, router yang online dengan ID router
yang lebih tinggi tidak akan mengambil alih gitu, karena tidak alih mengambil peran itu sampai BDR ini mengalami kegagalan itu. Lalu selanjutnya, bagaimana status router RC itu saat ini? Yaitu routernya saat ini tuh BDR ya. Lalu langkah yang ke-8 ini, yang pertama di sini untuk mengubah DR dan BDR gunain perintah IPOSPF nih. Priority ya. Priority. Kita ke router RA-nya. Nah ini. Kita enter. Lalu masuk ke interface G0/0. 0/0. Oh maaf, masuk ke configure terminal dulu. Lalu interface G0/0 ya. Oke, lalu masukin IP OSPF-nya priority 200 tuh, RA itu yang 200. IP OSPF priority 200. Oke, udah. Lalu pada RB sama RC-nya juga ini. Oke, kita ke RB. Configure terminal interface G0/0. IP OSPF OSPF priority RB itu 100. Oke, udah. Lalu selanjutnya tuh bagian RC ya. Configure terminal. Maaf, kebalik. Configure terminal, lalu masuk ke interface G0/0 IP OSPF priority itu dia 1 ya, 1. Oke, sudah ya. Lalu untuk langkah kedua ini dimulai dari router A, jalankan. Oke. Ini untuk mereset ya. Lalu langkah yang ketiga ditanya berdasarkan according to output, berdasarkan output dari perintah show IP OSPF neighbor pada router mana yang sekarang tuh menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. Jadi RA itu sekarang menjadi DR dan RB itu sekarang menjadi BDR ya. Oke, udah. Di sini ada note-nya ya. Jika router itu tidak memilih DR dan BDR yang benar, maka mengatur prioritas OSPF dicoba untuk restart paket tracernya. Jadi di sini untuk completion-nya udah 100%. Sini kita coba cek resultnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP OSPF priority-nya ya untuk di bagian RA dan RB dan RC-nya. Baik, sekian untuk hands-on paket tracer 2.3.11 yaitu determine the DR and BDR. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.